Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algis Dewi Rawati, Prodi Teknik Lingkungan, NIM N1D1200023. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Selamat menyaksikan. Mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama ada pengertian karakter religius. Nah, kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religios yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Nah, jadi religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melakukan ajaran yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter baik dan buruk. Nah, yang pertama ada ciri-ciri karakter baik, yaitu yang pertama ciri-cirinya religius. Biasanya religius ini sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Lalu yang kedua yaitu jujur. Jujur ini adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah toleransi. Toleransi biasanya sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Dan yang keempat, disiplin. Nah, kita harus disiplin dengan menunjukkan perilaku yang tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kita harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Ini sama juga dengan disiplin. Kita itu harus kerja keras dalam tindakan apapun. Kita harus kerja keras dalam belajar, dalam bekerja, atau dalam melakukan hal sesuatu. Kita harus bekerja keras supaya kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, itulah ciri-ciri karakter baik. Nah, berikutnya adalah karakter yang buruk. Yang pertama adalah ciri-cirinya tidak suka dikritik. Nah, biasanya orang yang tidak suka dikritik ini ciri-cirinya yang memiliki seperti akan sulit berubah ke arah yang lebih baik. Sebab orang-orang dengan ciri-ciri seperti ini biasanya menolak menerima masukan atau pendapat dari orang lain, yang bahkan merupakan kritikan tersebut itu kritikan penyemangat dan membangun. Mereka masa bodoh gitu. Lalu karena ia akan sulit mengetahui kekurangan dan kelemahan diri sendiri yang tak bisa dilihat sendiri. Berikutnya ciri-ciri karakter buruk. Yang pertama, ciri-cirinya dia tuh tidak suka dikritik. Biasanya kalau yang tidak suka dikritik itu akan sulit berubah ke arah yang lebih baik. Sebab orang-orang dengan ciri-ciri seperti ini biasanya menolak menerima masukan apapun atau pendapat orang lain, bahkan yang merupakan kritikan yang penyemangat dan membangun buat dia, karena ia akan sulit mengetahui kekurangan dan kelemahan diri sendiri yang tak bisa ia lihat sendiri. Lalu yang kedua adalah haus akan pujian. Nah, jika seseorang meraih prestasi tinggi di bidangnya dan dapat berguna bagi banyak orang, sudah sewajarnya dia mendapatkan pujian sebagai bentuk apresiasi terhadap jerih payahnya selama ini.
Namun, ada saja orang-orang yang terbuai dengan pujian suka bergosip. Biasanya ciri-ciri orang suka bergosip itu kebiasaannya bergosip secara teratur dapat memiliki efek yang merugikan pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Kebiasaan suka bergosip menyebabkan tingkat kepercayaan diri rendah dan serendah-rendahnya kualitas diri kita. Ini juga memiliki efek yang negatif pada kemampuan berpikir seseorang. Bergosip cenderung mempengaruhi penilaian seseorang karena mempengaruhi otak. Orang tersebut tidak bisa benar-benar berpikir secara jernih. Jadi seseorang yang gosip itu selalu terus berpikir tentang keburukan orang itu adalah suka mengeluh. Nah, ciri-ciri orang yang suka mengeluh itu orang yang berkualitasnya rendah, menganggap bahwa dunia dan seisinya memang memusuhinya. Harusnya dia tidak berpikiran bahwa dunia itu menganggap dia memusuhinya. Lalu ia mengumpat juga cuaca buruk, ia mengutuk atasan yang takut ketat, ia meledek nasib jelek yang dijalaninya, dan selalu mengeluh ini itu dan itu karena tak sejalan dengan keinginannya. Jadi kalau tidak sejalan keinginannya, dia selalu mengeluh ini itu, lalu tak pernah berpikir bahwa keluhan tersebut tak lantas mengubah keadaan mereka, hanya malas dan lupa bersyukur dengan apa yang ada dimilikinya. Nah, menjadi insan yang berkarakter ini yang pertamanya itu ada bentuk prinsip diri sendiri. Maksud bentuk prinsip diri sendiri adalah memahami dan mempercayai apa yang menjadi kepercayaan kita. Adalah salah satu bentuk karakter diri seseorang. Membentuk karakter bisa dilakukan dengan meyakini sesuatu yang benar dan terpengaruh, dan kita tidak terpengaruh akan apa yang salah. Ketika kita adalah orang yang memiliki prinsip dalam hidup, maka prinsip kita tidak bisa dipatahkan begitu saja terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah di dunia ini ada berbagai macam hal yang bisa mempengaruhi diri kamu jika kamu tidak bisa menguasai diri kamu sendiri. Mengontrol diri sendiri dapat membantu kamu membentuk karakter. Orang yang tidak mengontrol dirinya sendiri akan mudah terpengaruh terhadap lingkungan ini, memperbaiki masa lalu. Maksudnya, di sini setiap orang pasti mempunyai masa lalu yang kurang mengenakan dan menyenangkan. Jadikan kejadian pada masa lalu kamu sebagai bahan pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kamu bisa memikirkan apa yang salah satu dari kamu sendiri di masa lalu dan mencoba untuk memperbaikinya sekarang. Dengan hal ini akan membentuk karakter baru untuk diri kamu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah karakter religius dan Qurani. Nah, di sini nilai karakter religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, sehingga memiliki sifat yang toleran, serta hidup rukun sebagai antar membentuk karakter religius melalui tahfizul Quran. Faktor pendukung dalam membentuk selaras dengan ayat Al-Quran Al-Fatir 29-30 yang artinya 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menakafkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ayat 30, agar Allah menyempurnakan kepada mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mencukupi. Nah, generasi muda sekarang harus mempelajari Al-Quran agar bisa memiliki karakter kepribadian yang cenderung baik serta sehingga membuat pribadi pemuda menjadi yang menawan, religius, serta memiliki kecerdasan di dalam bertingkah layaknya pemuda yang beriman. Sekian dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.